Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Baik, mari kita simak materi hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Nah, kali ini kita akan belajar ditemani oleh tokoh kartun ini. Tahu ya namanya? Ya betul, Doraemon. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, di awal pembelajaran kali ini kita diajak untuk berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Dengarkan cerita yang dibaca gurumu ya. Nah, jadi Pak Guru akan membacakan sebuah cerita. Kamu cukup mendengarkan. Nanti kamu simak baik-baik. Ceritanya berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Jadi, setelah kamu mendengar cerita tadi, kamu diminta untuk menuliskan apa gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf yang tadi dibaca. Tadi sebagai contoh, Pak Guru hanya membaca paragraf 1 saja, ya. Nanti kamu bisa mengulang, melihat bacaan tadi, dan kamu coba tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu mengisi sesuai dengan diagram yang ada pada buku kamu. Nah, selengkapnya ada di buku halaman 130 sampai 132. Ini ada tokoh kartun lagi, namanya Suneo. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, tentunya kita sangat bahagia ya, sangat senang karena bangsa Indonesia ini
sangat kaya dengan keberagaman. Salah satunya adalah makanan. Nah, kita jadi banyak sekali contoh makanan daerah yang bisa kita coba. Nah, nanti tinggal kamu suka makanan daerah dari daerah mana. Berikut ini ada contoh makanan tradisional. Kamu simak ya. Nah, silahkan dilihat. Ada beberapa contoh makanan tradisional di situ. Ada 5 macam. Yang pertama ada sega jamblang ya. Itu tampilannya seperti itu ya. Ini adalah makanan khas dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada nasi pecel. Ini sering kita temui juga di daerah kita ya. Ini adalah khas dari Madiun, Jawa Timur. Meskipun di sini juga banyak ya. Ya, itu contoh beberapa makanan dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian, anak-anak, kamu setelah tadi mengetahui banyak contoh makanan daerah, dan selain itu juga masih banyak sekali, kamu akan diminta untuk menuliskan pengalaman kamu memakan makanan tradisional. Nah, kamu nanti tuliskan cerita kamu ya. Misalnya kamu pernah makan makanan khas dari daerah Jogja, misalnya gudeg. Nah, kamu tuliskan di buku kamu kapan kamu makannya, kelas berapa, bersama siapa. Kemudian kamu tuliskan juga penjelasan singkat tentang makanan gudeg tersebut. Bahannya dari apa ya? Kemudian rasanya bagaimana? Kamu berikan penjelasan. Nah, ini sebagai tugas kamu ya. Nanti tugas ini kamu laporkan seperti biasanya. Kamu tuliskan dulu yang rapi di buku tulis kamu dengan tulisan yang rapi dan jelas. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, banyak sekali contoh makanan tradisional yang dijual oleh pedagang itu secara keliling. Nah, pedagang tersebut biasanya menawarkannya dengan cara-cara yang unik, yang menarik ya. Ada yang berteriak, ada yang membunyikan benda-benda, misalnya pecel, dan sebagainya ya. Kemudian ada yang memukul kentongan juga ada, dan macam-macam. Ada yang memukul mangkok dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, suara-suara tersebut, suara tawaran makanan tersebut itu terdengar nyaring dan sampai ke telinga kita. Bagaimana bisa sampai ke telinga kita? Nah, kita pelajari. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Nah, jadi bunyi itu dapat merambat melalui tiga penghantar, 3 media, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Nah, itu adalah medianya. Setelah dari sumber bunyi melalui media, barulah sampai ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Kemudian bunyi saat merambat ya,
itu bentuknya itu seperti gelombang. Seperti gelombang. Kemudian kemarin kamu juga sudah diperlihatkan ya videonya bagaimana bunyi sampai ke dalam telinga kita. Bentuknya seperti gelombang. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi itu pasti. Yang kedua, ada media penghantar pasti. Dan yang ketiga, ada pendengar. Jadi 3 hal ini harus ada. Kalau hal ini sudah ada, barulah bunyi dapat didengar. Begitu. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, silakan kamu pelajari materi ini. Nanti bisa kamu ulang-ulang video ini ya. Biar besok saat ada ulangan, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, agar kamu lebih memahami perambatan bunyi, ini ada sebuah percobaan ya. Ada sebuah percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kamu perhatikan gambar di depan. Silakan gambar ini kamu perhatikan percobaannya. Di sana ada seorang anak ya. Ada seorang anak, kemudian di depan meja ada bukunya, ada paralon atau tabung atau pipa, dan juga ada jam tangan atau arloji. Nah, si anak itu menempelkan ujung paralon atau tabung itu ke telinganya dan ujung paralonnya ke depan jam tangan. Apa yang terjadi? Nah, nanti kamu bisa mencoba ya. Bisa mencoba percobaan seperti ini. Kamu bisa mencoba di rumah. Bisa menggunakan benda lain yang tersedia di rumah kamu. Misalnya kalau jam tangannya tidak ada, kamu bisa menggunakan jam dinding, tidak apa-apa. Atau benda lain juga tidak apa-apa ya. Nanti biar kamu lebih paham tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kamu dapat membuka ya secara lengkapnya nanti di halaman 135. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, nanti kamu coba menjawab pertanyaan ini. Tentunya kalau kamu sudah melakukan percobaan, nanti kamu akan bisa menjawab ini. 1 misalnya, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, berarti di depan tabung atau paralon itu kamu letakkan kaca, ya. Kalau tidak ada kacanya kan suara jam tangannya akan sangat jelas. Nah, bagaimana kalau dihalangi dengan piring kaca? Bagaimana bunyinya? Apakah sama atau bagaimana? Nanti kamu jawab sendiri ya. Kemudian yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Nah, ini beda lagi. Kalau kaca itu keras, nah kalau ini gabus, bagaimana nanti bunyinya? Nanti kamu jelaskan ya. Ini sebagai belajar kamu nanti di rumah. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, apa yang terjadi? Gelombang bunyinya bagaimana? Apakah terdengar dengan jelas apa tidak? Kamu nanti dijawab di buku kamu. Nah, terima kasih. Inilah materi kita kali ini. Nah, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Nanti kamu bisa mengulang-ulang materi ini ya. Bisa ulang-ulang sampai kamu paham. Jadi kelebihan belajar melalui video seperti ini, kamu bisa mengulang-ulang terus materinya.
bagian apa yang belum kamu pahami, bisa kamu ulang kembali. Terima kasih ya. Demikian belajar kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.